yatim piatu kemarin istilahnya kuotanya masih kurang, masih ada berapa ini anak yatim masuk, gitu kan. Nah, yang dipahami oleh mereka ini, mau yatim, mau piatu, tetap masuk semuanya. Loh, saya bilang nggak bisa. Yang piatu ini kan masih punya orang tua yang kuat bekerja. Yeah. Ya, gitu. Tetapi kalau misalkan yang yatim ini, dia hanya mengandalkan single parent dari pihak perempuan kan. Gitu. Ya. Itu, saya pernah kena itu. Nah, mindset kita ini berubah bersama. Terutama yang memberi, bukan saya bilang harus pelit, bukan. Tapi arah dan tujuan memberi itu harus jelas. Kalau memberi smart, untuk rasa syukur, ya, kalau memberi untuk rasa syukur, itu jelas. Gitu. Bukan memberi, nanti berdampak bahwa orang yang diberi ini memiliki ketergantungan. Ah, tenang aja nanti Kang Ode ngasih saya. Iya. Ah, tenang aja nanti. Tuman. Berharap pada pemberian orang. Jadi tidak bisa satu sisi, satu pihak saja yang harus berubah mindsetnya. Saya sepakat mindset. Jadi mindset ketika dia menempatkan orang yang harus diberi. Sekarang gini, ya, saya coba tanya. Saya bilang misalkan saya datang ke tempat Kang Ode, kau miskin sekali. Pasti Kang Ode nggak terima. Itu. Sama dengan orang-orang tertentu. Ketika mereka dikatakan miskin sekali, tetapi ketika ada bantuan untuk rakyat miskin, antri paling depan. Itu kan? Iya. Yang kayak pun jadi ikutan miskin. Ya itulah masalahnya yang terjadi. Jadi tidak bisa begini. Gitu. Tidak bisa ada perubahan di dua pihak ini. Jelas. Sehingga ditetapkan kriteria ini. Ketergantungan akan menimbulkan kesenjangan yang semakin nyata. Ya. Makasih Pak Pendeta. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ternyata dari penjelasan Pendeta Bona juga Kang Odi tadi membuktikan mereka yang hidupnya dipenuhi dengan kegiatan keagamaan ternyata belum tentu menyenangkan hati Allah. Para penonton yang belum subscribe dulu, terus juga dibagikan kepada orang yang Anda kenal, karena ketika Anda melakukan subscribe dan membagikan ini berarti Anda menolong orang lain, menolong kita semua ya. Dan artinya menolong diri Anda sendiri, jadi banyak wawasan di dalam kekristenan. Wah, iklan yang bagus ini. Karena nggak ada iklan yang nongol, jadi iklan sendiri. Iklan sendiri aja lah. Ternyata mereka belum tentu juga mencerminkan kasih Allah kepada kita. Sekalipun demikian, bisa jadi yang demikian itu, orang yang demikian itu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, belum lahir baru. Nah, mereka yang juga merasa bahwa sama sekali tidak berguna hal-hal yang kita lakukan ya, seperti kita helping others dan sebagainya, itu pertimbangan Allah, kita yakin dan percaya, kita imani bahwa Allah memperhitungkan segala yang kita lakukan. Ternyata yang kita lakukan itu adalah salah satu bentuk dari kasih. Dari sedemikian banyak kasih yang bisa kita ketahui dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus yang pertama di pasalnya yang ke-13. Nah, Pak Pendeta, bisa dijelaskan nggak nih
apakah kita dengan helping others itu sudah termasuk mengasihi? Apalagi kita kali ini membahas supaya orang yang kita tolong itu betul-betul bisa mandiri ya. Nah, dalam video sebelumnya kita bisa lihat bahwa Alpeta Ministry menayangkan Kang Ode membagikan talentanya kepada pemirsa agar mereka bisa tertolong dan bisa menggunakan talenta yang dibagikan oleh Kang Ode itu, berbagi resep. Semoga yang menonton bisa memiliki inspirasi. Apakah tindakan kasih seperti ini bernilai di mata Allah? Bagaimana Pak Pendeta? Kalau untuk mengatakan itu hak Allah, otoritas Allah. Ya. Saya tidak mengatakan itu bernilai di mata Allah, itu menyenangkan hati Allah, itu mendukakan hati Allah. Saya tidak bisa mengatakan itu otoritas Allah. Ya. Karena kesenangan itu milik Allah. Penilaian itu milik Allah. Segala sesuatu milik Allah. Ya. Ya. Saya pernah didebat dulu karena saya mengatakan kita ini tidak memiliki Allah, tetapi Allah memiliki kita. Iya. Gitu. Wah, saya didebat, saya tidak pendapat itu. Kita itu memiliki Allah. Iya. Sehingga ketika kita berkata kita memiliki Allah, kita atur Allah seenak hati kita. Jadi jangan kita terjebak dengan itu. Pertanyaan yang tadi disampaikan itu hak Allah mutlak. Yang wajib kita lakukan adalah memuliakan Allah dalam segala kehidupan kita. Kang Ode sudah berusaha, ya, yang tonton itu, Kang Ode sudah berusaha memuliakan Allah melalui melakukan ini. Perkara iya atau tidak, diterima atau tidak, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Betul. Gitu. Kadang orang juga berpikir juga tidak hanya sampai di situ, Pak. Berpikir tentang dosa juga. Anda berdosa gini. Padahal yang berhak menentukan berdosa atau tidak kan Allah. Iya. Bukan manusia. Ketika dia mengatakan Anda berdosa gini, belum tentu dia juga tidak berdosa. Sehingga ketika Yesus mengatakan waktu Yesus diperhadapkan dengan orang yang berzina itu, dia mengambil batu, ya. Barang siapa yang dirinya tidak pernah melakukan dosa, silahkan untuk melempar yang pertama. Dan di situ tidak ada yang tidak pernah melakukan dosa kecuali Yesus. Dan Yesus dengan keilahiannya, dia sangat mengasihi. Ya, kita kalau misalkan kita rangkaian dari karya penebusan Allah ini, karya penebusan Allah ini ada nanti beberapa sesi lagi ke depan ini berbicara tentang itu karena kita juga mau menyambut Natal. Betul. Jadi tentang karya penebusan Allah ini inisiatif Allah. Ya nggak mungkin istilahnya Yesus hajar lempar itu perempuan yang berzina. Iya. Karena dia mengasihi, kedatangan dia ini adalah wujud daripada kasih Allah. Semua bertujuan satu, untuk memuliakan Allah. Ini tujuannya, dan itu wujud daripada rasa syukur tadi. Itu tidak hanya istilahnya dengan istilahnya tadi memberi ini, memberi itu, ya itu bagus kalau diwujudkan lagi dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi kan dampaknya tadi juga harus hati-hati. Jadi kita istilahnya saya memberi, Pak Alpa memberi, Kang Ode memberi, nanti orang yang diberi malah memiliki ketergantungan kepada pemberi. Itu yang dampaknya bahaya juga gitu kan. Ini ngandel, kalau orang Jawa bilang tuh jaga nih gitu kan. Gitu. Jadi dia tidak ada keinginan untuk berubah gitu. Kita bersyukur ketika Kang Ode merasa itu ada keinginan untuk berubah. Saya nggak harus diberi, saya kuat. Saya mampu untuk memberi. Jadi ada perpindahan posisi. Makanya saya katakan mindset yang harus berubah ini bukan hanya satu pihak. Iya. Tapi kedua-duanya. Betul. Kalau kita paksa penerima itu, mindset dia berkata, aku bersyukur karena masih ada yang memberi. Jadi saya katakan seperti itu. Kalau kita mindsetnya dari yang pemberi, ini wujud syukur saya. Ya.
Tetapi bagaimana antara wujud syukur dan rasa syukur ini bisa ketemu dan mindsetnya berubah, sehingga pemberi ini juga memberi dengan tepat sasaran, tepat guna, ya, sebagai wujud daripada rasa syukur demi kemuliaan Allah. Dan penerima juga bisa terubahkan menjadi pemberi sebagai wujud daripada syukur karena Allah telah mengasihi dia, dan juga kewajiban dia untuk memuliakan Allah. Yeah. Itu semuanya. Di pelayanan ini saling memberi, saling menerima ini bukan hanya istilahnya kita harus memberi terus tanpa pernah menerima. Yeah. Karena manusia tetap memiliki jiwa sosial dan itu tidak bisa dihilangkan. Ya. Itu yang pasti. Jadi tadi ketika dikatakan balik lagi kepada otoritas Allah, benar, salah, senang, suka, itu otoritas Allah, bukan otoritas manusia.